Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan tugas besar statistika. Jadi di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Kevin, dengan NIM 1302-2119. Lalu ada, boleh dilanjut? Saya Marsha Rayani dengan NIM 130221303. Lalu Selanjutnya, ada saya dengan nama Hilmi Fauzia Supriyatna dengan NIM 13022100081. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan untuk penjelasannya dari bagian oke, pertama oleh Marsha. baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar statistika kami dari hasil olah data kami. Sebelumnya kami mendapatkan data yaitu data hujan 2006 yang sudah diberikan. Pertama-tama kita melakukan import, library terlebih dahulu. Yaitu, untuk membantu kita dalam melakukan, beberapa metode yang akan diimplementasikan. Kemudian setelah import library, kita akan melakukan input data, yaitu dengan menggunakan, library dari Pandas. Input data ini, dari Google Colab sendiri. Kemudian kita input data, yaitu data hujan 2006. Kemudian setelah input data, kita melakukan baca data. Baca data ini digunakan library Pandas, yaitu pandas.pd.read.csv. Lalu kita masukkan data hujan.csv. Kemudian setelah dilakukan baca data, kita melakukan missing value, yaitu melakukan cek data yang terdapat datanya itu ada yang missing atau, nilainya itu ada yang hilang. Nah, kita lakukan cek terlebih dahulu, kemudian kita print apakah terdapat missing value. Ternyata saat dicek, hasilnya true atau hasilnya adalah ditemukan yang namanya missing value. Setelah kita temukan missing value, kita tampilkan data-data yang missing, ternyata data-data tersebut ada 18 buah data, yang merupakan data-data yang, nilainya adalah kosong atau hilang. Kemudian setelah itu kita lakukan, menghilangkan, missing values dengan cara drop. Kita drop data-data miss-nya, kemudian kita simpan datanya, atau kita clean datanya seperti berikut. Kemudian didapatkan data-data yang sudah dapat diolah untuk, beberapa metode yang akan kita implementasikan. Lalu pada metode pertama kita lakukan summary. Summary ini membantu kita untuk menemukan yaitu, sebuah metode deskriptif atau, seperti median, mean, modus, dan sejenisnya berikut. Nah, seperti di sini kita dapat lihat, terdapat mean, min, max, median for, mode itu adalah modus dari semua variabel-variabel yang sudah kita lakukan summary tadi. Nah, kita dapat lihat seperti berikut datanya. Kemudian kita print info summary dari setiap variabel data-datanya. Selanjutnya adalah variansi, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada variansi, di mana nilai variansi ini dilakukan untuk menentukan nilai variansi yang disimpan dalam objek atau dalam objek variansius yang kemudian nilai tersebut akan dilakukan dengan menggunakan metode var yang disediakan oleh objek data frame yang ada pada library Pandas yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita dapat menentukan nilai variansi dengan menggunakan metode tersebut.
Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai dari standar variansi, di mana nilai standar variansi atau deviasi ini disimpan di dalam objek std deviatians yang kemudian dilakukan dengan menggunakan std yang disediakan oleh objek data frame library yang ada pada Pandas, dan kita dapat menggunakan metode tersebut karena sebelumnya kita sudah mengimport Pandas. Oleh karena itu akan dihasilkan nilai dari standar variansi. Baik, selanjutnya di sini ada bar plot atau diagram batang. Nah, di sini kita bertujuan untuk menciptakan plot grafik batang atau bar plot untuk setiap kolom pada data frame data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Maka akan dihasilkan berupa diagram batang sesuai dengan data frame yang sudah kita masukkan pada data curah hujan sebelumnya. Selanjutnya, nah berikut adalah hasil dari bar plot pada setiap data frame. Baik, selanjutnya di sini ada histogram, di mana histogram ini kita menggunakan matplotlib untuk membuat histogram dari setiap variabel atau dataset dengan melalui iterasi variabel. Pada kode tersebut secara dinamis dapat menciptakan histogram yang memvisualisasikan distribusi frekuensi pada setiap nilai-nilai di variabelnya. Nah, berikut adalah hasil dari histogram yang kita hasilkan pada setiap data frame yang sudah ada pada data sebelumnya. Nah, selanjutnya ada box plot, di mana box plot ini merupakan suatu metode statistika yang memvisualisasi sebaran data. Nah, berikut adalah hasil box plot pada data. Nah, pada data yang digunakan oleh kelompok kami. Ada untuk temperatur minimum, temperatur maksimum, temperatur rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, terus ada lamanya penyinaran matahari, lalu ada kecepatan angin, lalu ada arah angin saat kecepatan maksimum, dan terakhir adalah kecepatan angin rata-rata. Baik, selanjutnya ada heat map yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi, pada heat map ini kita mencari korelasi antar variabel yang ada dalam data frame yang kita sudah masukkan pada input data pada awal. Jadi, hal tersebut dilakukan untuk menentukan fungsi core dari Pandas yang mengembalikan nilai korelasi antar variabel. Jadi, fungsi-fungsi yang digunakan pada baris kode di bawah, yang pertama adalah fungsi anode sama dengan true. Jadi fungsi ini untuk menandai setiap sel pada heatmap dengan nilai korelasi yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada fungsi CMap, cool warm, yaitu fungsi untuk menetapkan palet warna yang digunakan untuk heatmap. Jadi palet warna ini akan menampilkan nilai-nilai positif dalam warna merah dan negatif dalam warna biru. Lalu selanjutnya ada fungsi FMT 2F. Jadi fungsi ini untuk menetapkan format angka yang akan ditampilkan pada setiap sel pada heatmap. Dalam kasus ini, format diatur menjadi angka 2 desimal. Lalu selanjutnya ada fungsi line width sama dengan 5, yaitu fungsi ini untuk menetapkan lebar garis pemisah pada heatmap. Jadi, boleh di-scroll ke bawah untuk menampilkan heatmap dari variabel dataset yang kita miliki. Lalu boleh di-scroll selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah scatter plot atau diagram pencar. Jadi kode ini berfungsi untuk sebagai library Seaborn dan MATLAB untuk membuat scatter plot matrix. Jadi scatter plot matrix ini akan menampilkan matrix dan juga scatter plot, di mana setiap selnya dalam matrix akan menggambarkan hubungan antara dua variabel. Jadi fungsi SNS per plot dalam kurung data dari Seaborn digunakan untuk membuat scatter plot matrix dengan dataset yang telah diberikan sebelumnya. Lalu setelah itu visualisasi ini akan membantu dalam memahami hubungan antar variabel, sehingga memungkinkan untuk pengidentifikasian pola
dan tren dalam dataset. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adalah matriks korelasi. Jadi, fungsi pada matriks korelasi ini berguna untuk menghitung dan menampilkan matriks korelasi antar variabel dalam data yang diperoleh. Jadi, matriks korelasi ini mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa erat hubungan antar variabel yang ada dalam data. Jadi, nilai korelasi menjadi lebih berguna saat kita ingin memprediksi nilai salah satu variabel berdasarkan variabel lainnya yang terkait. Jadi pada matriks korelasi ini menggunakan fungsi core yang telah disediakan oleh library Pandas, lalu untuk menghitung matriks korelasi antar variabel yang ada dalam data. Boleh di-scroll untuk gambarnya. Jadi gambar di sini memang agak mirip dengan heatmap, tapi berikut adalah gambar dari matriks korelasi pada dataset kami. Boleh dilanjut. Nah, di sini juga ditampilkan matriks korelasi, penjelasan dari summary pada matriks korelasi yang ada pada variabel dalam dataset kami. Jadi di sini ada beberapa variabel seperti temperatur minimum, maksimum, temperatur rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, lamanya penyinaran matahari, kecepatan angin maksimum, dan lain-lain. Boleh dilanjut. Lalu selanjutnya adalah uji hipotesis. Jadi pada uji hipotesis ini berguna untuk menguji hipotesis antar variabel satu dengan variabel lainnya, yaitu variabel 2. Lalu di dalam uji hipotesis ini terdapat fungsi Pearson. Jadi fungsi ini membantu untuk menghitung statik korelasi Pearson untuk pasangan variabel yang diberikan. Jadi di bawah akan ditampilkan korelasi antar variabel 1 dengan variabel 2, tetapi di sini tidak akan terjadi bertabrakan antara variabel 1 dan variabel yang lainnya. Jadi ketika fungsi sudah menjalankan variabel A dan B, maka variabel A tidak akan dibandingkan lagi dengan variabel lainnya. Boleh dilanjut. Lalu yang selanjutnya adalah regresi linier. Jadi fungsi untuk regresi linier sendiri ini untuk menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu di sini kita menentukan variabel temperatur maksimum dan juga curah hujan melalui model regresi linier dengan tujuan untuk memperkirakan curah hujan berdasarkan nilai temperatur maksimum yang terdapat di dalam dataset yang diberikan sebelumnya. Jadi dengan adanya regresi linier ini kita dapat memahami dan menggambarkan hubungan antara temperatur maksimum dan juga curah hujan melalui model regresi linier tersebut. Boleh dilanjut. Lalu yang terakhir adalah visualisasi regresi linier. Jadi fungsi untuk visualisasi regresi linier ini yaitu untuk membuat visualisasi yang memperlihatkan hubungan antar variabel temperatur maksimum dan juga variabel curah hujan melalui model regresi linier. Jadi tujuan dari visualisasi regresi linier sendiri untuk memberikan kesan yang lebih realistis dan juga mudah dipahami tentang hubungan antara kedua variabel ini. Jadi kita menggunakan library Seaborn yang merupakan library Python yang populer yang digunakan untuk visualisasi data. Saya kira cukup dari presentasi kelompok kami. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan.